Shalom sahabat GKPS TV. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Satu rindu kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini tertulis dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, saat ini dan sepertinya selalu, dunia ini menjanjikan dan menghadirkan serta menawarkan berbagai nilai yang selalu berubah. Di mana dunia menawarkan nilai-nilai yang tampak sangat menarik untuk kehidupan kita. Seperti mengejar popularitas, mengejar harta, membuat berangkas, kesenangan pribadi, dan lebih lagi menawarkan perubahan dalam sebuah kehidupan yang hidup dengan sesuka hati. Banyak orang berpikir bahwa jika semua orang melakukannya, sekali lagi, kalau semua orang melakukannya, maka itu adalah sebuah kebenaran. Padahal belum tentu sebegitunya ya. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan justru memberikan sebuah panggilan yang berbeda untuk setiap kita. Terkhusus sahabat GKPS TV, di mana Rasul Paulus berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, orang percaya itu dipanggil untuk menjadi pribadi yang bukan mengikuti arus dunia dan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi hidup mengikuti kehendak Allah. Mari kita melihat hal yang pertama yang dipertegas dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apa itu? Persembahkanlah hidupmu kepada Allah. Di sini Paulus memulai dengan kalimat karena itu. Kenapa Paulus memakai kata karena itu? Jelas karena pada pasal-pasal sebelumnya Paulus telah menjelaskan betapa besarnya kasih karunia Allah terhadap manusia itu. Manusia berdosa diselamatkan, dibenarkan oleh iman, dan menerima anugerah keselamatan. Maka sejatinya respon orang percaya bukan sekedar berkata terima kasih Tuhan, tapi justru menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, tubuh dipakai melakukan sesuatu yang benar. Mulut dipakai untuk memberkati, tangan dipakai untuk melayani, pikiran dipakai untuk selalu berpikir tentang kebenaran firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dan bekerja melakukan di dalam takut akan Tuhan. Dan lebih lagi, ada keluarga yang dipimpin dalam takut akan Tuhan. Persembahan yang hidup. Bukan seperti konteks perjanjian lama, persembahan yang mati. Tapi persembahan yang hidup.
Maka firman Tuhan mengatakan, pakailah tubuhmu untuk persembahan yang hidup bagi Tuhan. Saya jadi ingat bagaimana lagu Sekolah Minggu hadir dalam kehidupan kita. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu. Ya, siapa yang pernah sekolah minggu pastilah tahu lagu itu ya. Lalu sahabat GKPS TV, yang kedua yang mau ditegaskan, jangan pernah menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus memberikan peringatan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa tentulah kita memahami berarti mengikuti pola atau cetakan dunia ini. Sebab memang dunia ini selalu berusaha membentuk manusia. Misalnya dunia ini mengatakan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Dunia ini berkata setiap orang juga melakukannya. Tapi firman Tuhan sejatinya berkata tetaplah hidup dalam kekudusan. Artinya kita harus tampil beda. Dare to be different. Orang Kristen memang hidup di dunia ini, tapi tidak boleh hidup menurut cara-cara dunia. Sahabat GKPS TV itu ibarat kapal di tengah lautan. Itu ibarat kapal yang berada di dalam lautan. Tidak masalah, nggak apa-apa. Kapal itu di atas lautan, berada di dalam lautan. Yang berbahaya ketika di dalam kapal ada lautan. Yang berbahaya ketika laut masuk ke dalam kapal. Maka sahabat GKPS TV, jadilah pribadi yang tetap berbeda dari keinginan dunia ini. Lalu apa yang ketiga? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat 2b mengatakannya. Di sini Paulus bukan hanya berkata jangan, tapi dia memberikan solusi untuk setiap kita. Dikatakan berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Kata berubah ini dipakai kata metamorphose. Lebih gampang kita mengingat ketika sebuah perubahan dari ulat yang menjijikkan menjadi seekor kupu-kupu. Ada perubahan dari dalam. Bukan perubahan yang tampak dari luar, tapi perubahan yang hadir oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Ada perubahan yang diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Maka yang terakhir, apa tujuan pembaharuan itu? Ayat yang keempat. Paulus berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat GKPS TV, orang yang diperbaharui oleh kuat kuasa Roh Kudus itu tidak lagi bertanya apa yang saya sukai. Tapi dia akan bertanya apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupanku. Dia akan belajar memilih jujur daripada mencari keuntungan dengan kecurangan. Dia lebih memilih hidup di dalam kasih daripada hidup dalam kebencian dan membenci. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Maka sejatinya hidupmu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami berubah dan tidak sama seperti dunia ini. Meskipun kami hidup di dalam dunia, tapi hadir kami menjadi terang dan garam di dalam hidup. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. GKPS TV